Puji Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pagi ini, baik di rumah-rumah melalui Zoom atau melalui YouTube, kita percaya kita semua diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, persembahkan terbaik buat Tuhan. Percaya pagi ini, dimanapun kita berada, baik di tempat ini, baik onsite online, kita semua diberkati Tuhan. Ada kuasa Tuhan nyatakan tentang hidup kita, dipulihkan, disembuhkan, dan dibangkitkan. Semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Pagi ini kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari sama-sama lebih lagi, ini doa kami pagi ini. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Lawat kami, lawat kami, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu pagi ini. Lawat kami ya Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, oh haleluya. Sirara ya lapa ya lapa ya lapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa.
Kiraraya laba ya 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 laba. Sikaraya laba ya 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 laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Betapa kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang bulan-bulan yang telah lewat. Dan kami hari ini ada di tempat ini di minggu ini Tuhan. Kami boleh menyaksikan dan merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Tuhan, pagi ini kami mengangkat tangan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mari Bapa Engkau lawat, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan bagi pemimpin kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, juga keempat wakil gembalanya, juga Karayon kami Tuhan. Mari Bapa Engkau lawat pemimpin kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau terus berikan visi-Mu Tuhan yang akan disampaikan kepada kami semua. Sertai kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka Engkau utus, penyertaan-Mu tak pernah tinggal Tuhan. Kami percaya gereja-Mu ini masuk di dalam kegerakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk anak-Mu, hamba-Mu, Bapak Pendeta Robert Trisna Tuhan. Bapak, kalau hari ini Engkau mengutus beliau Tuhan, mari Bapak ketika beliau memperkatakan firman-Mu, kami percaya Tuhan, kami yang hadir di sini, juga yang ada di rumah-rumah, Tuhan Engkau lawat Tuhan, Engkau lawat Tuhan, dan setiap telinga yang mendengar, hati yang mendengar Tuhan, menjadi tanah yang baik, ada lawatan Tuhan, dan ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kesukaan bagi setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat gereja ini Tuhan. Mari Bapak, gereja yang Engkau tuntun dari dulu Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu juga terus ada bagi gereja ini Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Tuhan, Bapak Pendeta kami Pak Sabtu Edi Raharjo Tuhan. Terus Engkau bawa naik dan tidak pernah turun Tuhan. Terus Engkau berikan visi-Mu Tuhan. Ibadah kami Tuhan terus Engkau sertai, Pak Sabtu Engkau terus sertai Tuhan. Otoritas ilahi Engkau berikan Tuhan. Kami percaya gereja ini Tuhan ada di dalam track yang benar, ada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan gereja ini menjadi gereja yang memberikan dampak yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta, di mana gereja kami ada di wilayah kota Jakarta. Mari Tuhan lawat kota Jakarta Tuhan. Lawat pemerintahan kota Jakarta menjadi pemerintahan yang baik, yang bersih, yang kudus di hadapan-Mu. Berkati gubernur dan wakilnya Tuhan, beserta jajarannya di dalam memimpin kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya juga kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia. Sikaraya labatakana ya rabaya labaya 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 laba. Shalom Indonesia, diberkatilah seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Papua Tuhan, dan setiap pulau-pulau yang ada. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami, pemulihan terjadi bagi bangsa kami, keamanan, pemulihan ekonomi terus terjadi bagi bangsa kami. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami Pak Jokowi beserta wakilnya, beserta jajaran kementerian yang ada, baik dari pusat maupun ke daerah Tuhan. Terus Engkau lawat menjadi pemerintahan yang bersih, menjadi pemerintahan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada anak-anak Tuhan yang berdoa membela bangsa ini menjadi bangsa yang benar di hadapan-Mu. Dan kami percaya, kami perkatakan Indonesia akan dibawa naik menjadi bangsa yang benar, menjadi bangsa yang baik, bangsa yang Engkau pakai untuk menjadi kesukaan-Mu dan menjadi pewarta Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Sorakan haleluya.
Yang bersuka cita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Semua kita bersuka cita amin. Sebab Dia Allah yang sanggup lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan kita percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nyanyi puji Tuhan. Pagi ini kami bersuka cita Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, persembahkan yang terbaik bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, mari beri yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Bersuka cita sebab Dia hadir. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan. Nyanyi puji Tuhan. Baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita baru baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Nyanyi puji Tuhan. Come on. Nyanyi puji Tuhan. Baru baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita baru baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia dengan selamat. Bersoraklah nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan di. Oh sukacita bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita bangun baik kudusnya. Katakan persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi ke. Coba kasih tahu kanan kiri saudara, katakan persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi ke. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Oh kita bersuka cita. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik hidup kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Raja segala raja, katakan. Nyanyi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Coba kita kanan kiri saudara. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi. Lihat lagi katakan persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi ke. Lagi persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Bersukacita Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama katakan.
kembali saudara. Kita akan melihat Mazmur 1, membacakan Mazmur 1 dan Pentakosta yang ketiga. Terus berkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini?
Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kita lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Datang Roh
hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini rindu kami Tuhan. Datang Roh Kudus, kami rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah lebih lagi, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Oh, bawa kami lebih lagi tinggal di dalam hadiratmu. Oh, haleluya, jamah kami pagi ini Tuhan. Urapanmu mengubah lebih lagi, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, urapanmu mengubah kami, urapanmu mengubah hidup. Kami percaya pagi ini kami diubahkan. Urapanmu mengubah hidupku. Mari sembah Tuhan. Oh, ya la 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 la. Shana la 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 la. Oh, ya la la la. Kau yang ubahkan kami, kuasamu barui kami. Oh, ya la 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 la. Shana la 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 la. Mari sembah Tuhan, bawa yang terbaik pagi ini. Mari umat Tuhan yang di rumah-rumah, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, ya la 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 ya sanamu. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami, selalu dalam hadiratmu, selalu dalam hadiratmu. Oh, ya la 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 la, oh, ya la la. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, la 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 la, tinggal dalam hadiratmu, inilah kerinduan kami.
Kau yang layak, Kau yang layak. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Kau yang layak, Yesus, Kau layak disembah. Kau yang layak, oh Yesus Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Dengan sungguh pandangan, Engkau layak, Kau yang layak, oh layak Kau disembah, Yesus Tuhan, tiada yang lain. Kau layak disembah di dalam roh dan oh Yesus, Engkau layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari jemaat Tuhan di nomor 2 berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kau yang layak, oh Kau layak, Yesus layak. Kau yang selamanya, Yesus yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Kau Yesus yang layak. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Layak disembah, Kau disembah, ditinggikan untuk selama. Layak disembah, ditinggikan. Kau disembah, ditinggikan untuk selamanya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah Bapa, kami bersyukur untuk Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu, untuk penyediaanmu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat itu, semua berkat kasih karunia dan anugerahmu semata. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau tibakan kami kembali di rumah-Mu dengan selamat. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami dan sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Celikan mata rohani kami, jamah hati kami, terangi pikiran kami, supaya kami dapat mengenal kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami pagi hari ini Tuhan. Teguhkan kami yang sering khawatir dalam perjalanan hidup kami. Topang kami yang terjatuh dan kuatkan kami yang lemah. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini di GBI Pejaten, Upper Room. Ya.
Ini pertama kali saya sharing firman Tuhan di tempat ini, jadi sebelum sharing saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Robert Trisna, saat ini saya menjabat atau bekerja sebagai dosen di STTBI, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Namanya panjang banget ya, STTBI. Kalau generasi lama lebih kenal dengan nama Seminari Bethel. Ya, itu kan nama yang sudah populer untuk generasi lama ya di kalangan GBI. Sekarang namanya STTBI, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Jadi saya lulus dari kampus itu, sekolah itu dari STT Bethel. Dulu namanya masih ITKI, tahun 2000 sampai 2004. 2004 saya lulus, lalu saya 2004 sampai 2006 saya ke Singapura untuk melanjutkan studi MDiv saya. Master of Divinity, 2006 selesai, 2007 sampai 2011 saya ke Los Angeles, ke LA di Amerika untuk melanjutkan studi Master of Theology dan doktor saya. 2011 selesai, saya kembali ke Indonesia, mulai mengajar di Seminari Bethel sampai pada hari ini. Ya. Seminari Bethel itu di mana sih? Atau STTBI, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di mana? Di Petamburan. Ya. Dulu ada markas FPI, tapi sekarang FPI sudah nggak ada lagi, ya 200 meter dari markas FPI. Nah, sekian perkenalan singkat dari saya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman. Topik atau tema khotbah saya pagi hari ini saya beri judul Aquila dan Priscilla. Ya, Aquila dan Priscilla. Nah, menurut pengalaman saya sebagai seorang Kristen ya, mulai dari kecil ikut sekolah minggu, youth, ikut kebaktian remaja, lalu kebaktian pemuda sampai sekarang ini. Saya jarang dengar guru sekolah minggu, pembina remaja, ya, pembina pemuda, pengkhotbah atau pendeta berbicara tentang pasangan ini, Aquila dan Priscilla. Saya sering dengar mereka berkhotbah tentang Abraham dan Sarah, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Lea atau Yakub dengan Rahel, Hosea dengan Gomer, Simpson dengan Delila, Yusuf dengan Maria. Ya, tapi saya jarang dengar pengkhotbah atau pembicara membahas tentang pasangan Aquila dan Priscilla. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita belajar hidup dari pasangan Aquila dan Priscilla. Saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-18. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Silakan dibuka Alkitabnya, HP-nya atau tabletnya. Saya akan baca ayat pertama, ayat yang ganjil. Bapak Ibu baca ayat yang kedua, ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Ya, kita sama-sama belajar dari pasangan Aquila dan Priscilla. Saya akan mulai, judul perikopnya adalah Paulus di Korintus. Ya. Ayat 1, kemudian Paulus meninggalkan Athena. Jadi sebelumnya ceritanya Paulus menginjil di Athena, lalu dia pindah ke kota Korintus. Lalu pergi ke Korintus. Silakan ayat 2. Ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Pekerjaan yang sama apa Pak? Bikin tenda. Ya, pekerjaan yang sama, ia di situ Paulus, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat 4 silakan. Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 6.
Ayat 7, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rupanya berdampingan dengan rumah ibadat. Ayat 8, ayat 9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama, garis bawahi ya, 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan kasih sedikit penjelasan tentang ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Ya. Jadi di sini ceritanya adalah kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Lukas itu kalau istilah sekarang itu dia dokter, tapi kalau zaman dulu nggak disebut dokter, disebutnya sebagai tabib, physician, penyembuh, healer ya, sebagai penyembuh. Nah, dia menulis kitab Kisah Para Rasul ini untuk menceritakan perjalanan penginjilan dari Rasul Paulus. Ya. Di situ diceritakan Kisah Para Rasul 17, Paulus menginjil di kota Athena. Tadi dikatakan ayat 1 ya, dari Athena Paulus ke Korintus. Paulus sebelumnya menginjil di Athena, namun penginjilannya itu kurang berhasil. Ya, kurang berhasil karena perbedaan pola pikir antara Paulus dengan orang-orang atau filsuf-filsuf atau tua-tua di kota Athena. Karena kurang berhasil, Paulus pindah ke Korintus. Nah, di situ dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Tampilkan slide-nya. Next slide ya. Aquila dan Priscilla. Tadi sudah saya katakan bahwa Aquila dan Priscilla ini saya jarang dengar pendeta, pengkhotbah, pembicara membahas pasangan ini. Padahal kalau Bapak Ibu berasal dari latar belakang gereja Roma Katolik, ya, gereja Roma Katolik, Bapak Ibu akan tahu bahwa gereja Roma Katolik itu sangat hormat, sangat respect terhadap pasangan ini, Aquila dan Priscilla, dua orang ini, sampai mereka membuat atau menguduskan, mengkhususkan satu hari untuk memperingati Aquila dan Priscilla. Jadi kalau gereja Roma Katolik, tanggalnya adalah tanggal 8 Juli, hari Santo Aquila dan Santa Priscilla. Santo karena cowok ya, Santo Aquila, Santa Priscilla. 8 Juli, ini sekarang tanggal berapa? 24, berarti 16, kurang lebih 16 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu. GBI memang tidak mengakui Santo-Santo, Santa-Santa, ya. Tapi bukan berarti kita ya udah nggak usah pusing deh Santo-Santo, mau Santo Aquila, Santa Priscilla, enggak ya. Kita bisa belajar dari hidup mereka. Gereja Roma Katolik, Bapak Ibu tahu ya, nggak sembarangan kasih gelar Santo atau Santa. Pasti besar sekali kontribusi atau sumbangsi atau jasa dari Aquila dan Priscilla sampai mereka dikasih gelar Santo, Santa, lalu dikasih satu hari raya khusus. Sumbangsinya besar, jasanya besar, kontribusinya besar, tapi kok jarang dikhotbahkan. Nah, pagi ini kita belajar 3 sifat, saya akan bagikan 3 sifat, 3 karakter dari Aquila dan Priscilla yang bisa kita teladani dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Next, sifat yang pertama dari Aquila dan Priscilla yang harus kita teladani adalah mereka itu 2 orang, pasangan suami istri yang rajin dan tangguh. Rajin dan tangguh. Oh beda ya Pak ya? Oh beda ya. Rajin belum tentu tangguh. Rajin itu apa sih? Rajin ya kalau situasinya enak, orangnya rajin kerja, rajin kuliah, rajin sekolah, rajin belajar, rajin beribadah. Tapi kalau situasinya enak, situasi politik enak, situasi ekonomi enak, badan sehat, banyak duit, semua dia rajin. Tapi rajin aja bagi orang Kristen tidak cukup. Orang Kristen juga harus tangguh.
Kalau sekedar rajin, begitu ditaruh di situasi yang tidak enak, dia akan menjadi apatis. Dia akan menjadi malas. Saya udah rajin, capek-capek kerja, tapi situasi ekonomi memang lagi turun naik, harga-harga barang naik, jadi mau sekeras apapun saya kerja ya gajinya ya tetap aja nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Ya udah ngapain kerja lagi? Apatis. Ya. Kalau tangguh, dia sudah pasti rajin. Tangguh. Mau situasinya enak, situasi politik enak, kondusif, situasi ekonomi stabil, dia rajin. Situasi politik goncang, ekonomi goncang, harga-harga barang naik, dia tetap rajin. Nah itu tangguh. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen bukan hanya harus rajin, tapi juga harus tangguh. Situasi sesulit apapun, kita harus tetap melakukan aktivitas kita dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, kembali ke kisah para rasul pasal 18, di situ dikatakan Paulus dari Athena ke Korintus, ketemu Aquila dan Priscilla. Mereka bukan dalam situasi yang lagi enak, santai, rumah gede, banyak duit. Enggak ya Bapak Ibu ya. Ayat 2 tadi dikatakan apa? Mereka kok bisa pindah ke Korintus padahal tadinya di Roma. Kenapa itu? Karena mereka disuruh keluar, diusir. Kalau bahasa sekarang dideportasi, keluar oleh seorang kaisar yang bernama Claudius. Jadi ceritanya tahun 49, kita belajar sejarah Alkitab dikit, tahun 49 itu ada huru hara di kota Roma. Huru hara itu diawali oleh beberapa orang Yahudi. Beberapa, kita sebutnya oknum, ya 1-2 orang, mungkin 10 orang, nggak banyak. Ya. Mayoritas orang Yahudi nggak mau ikut campur dengan politik Roma. Ya. Mereka hanya kerja, cari uang, ya selesai. Tinggal sebagai warga baik-baik. Tapi karena beberapa oknum Yahudi ini bikin huru hara, kerusuhan politik di kota Roma, Kaisar Claudius menyuruh semua orang Yahudi. Nggak peduli dia salah atau benar, nggak peduli dia ikut kerusuhan itu apa, nggak, keluar dari kota Roma. Nah, Aquila dan Priscilla termasuk pasangan yang harus keluar. Bukan karena mereka salah. Ya. Aquila dan Priscilla tidak ikut dalam kerusuhan politik itu. Mereka hanya bikin tenda, jual, udah habis, bikin lagi, jual lagi, udah gitu doang. Mencari nafkah aja. Tapi karena mereka dari etnis Yahudi, orang Yahudi, mereka harus keluar. Mereka sudah bertahun-tahun tinggal di Roma, berusaha, mungkin sudah punya rumah, harus tinggalkan rumahnya itu keluar. Bawa harta milik bisa, tapi hanya sedikit. Akhirnya mereka mengungsi atau pindah ke Korintus. Di Korintus di situ baru mereka bertemu dengan Paulus. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya kondisi Aquila dan Priscilla saat itu nggak lagi banyak duit. Justru baru kehilangan sebagian besar harta mereka karena diusir, dideportasi. Karena apa? Karena diskriminasi etnik mereka, etnik Yahudi. Next slide. Ya. Nah, kita belajar sedikit tentang perjanjian baru. Ya, dunia perjanjian baru, Bapak Ibu bisa lihat petanya di sini. Ini bukan peta Jaksel ya, bukan peta Pejaten. Ini peta dunia perjanjian baru. Ya. Sebagian besar waktu itu perjanjian baru, dunia perjanjian baru itu dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Ya, Kaisaran Romawi, ibu kotanya Roma, itu yang paling kiri atas. Ya. Nah, next sekali aja kita lihat pelan-pelan. Ya, saya pindah ya. Next, sekali aja. Nah, pertamanya Aquila dan Priscilla berasal dari kota atau provinsi yang namanya Pontus. Pontus itu di kanan atas, sebelah utara Yerusalem. Di situ mereka hidup ya, kampung halaman mereka, lalu mereka pindah ke kota Roma. Pontus itu kalau sekarang itu bagian dari negara yang namanya Turki. Ya, Turki. Ya. Mereka pindah ke Roma dengan harapan di sana mereka akan dapat pelanggan yang lebih banyak. Karena saat itu Roma kota besar. Ya. Roma ibu kota dari Kekaisaran Romawi, Italia, itu paling besar. Bapak Ibu ingat masih ya, Tuhan Yesus perintahnya apa? Kamu beritakan Injil dari Yerusalem,
Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem kecil itu di kanan bawah. Ujung bumi pada saat itu, pada saat abad pertama zaman Tuhan Yesus dipahami sebagai kota Roma. Tempat yang paling jauh dari Yerusalem. Ya. Roma. Nah dari Roma, mereka diusir oleh Kaisar Claudius. Next, mereka pindah ke Korintus. Di Korintus itu mereka bertemu dengan Paulus. Paulus numpang, nebeng, ya, numpang tinggal di rumah mereka. Tadi dikatakan berapa? 1,5 tahun. 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. Next, pindah lagi. Paulus, kita sudah menginjil cukup lama nih di Korintus. Ayo pindah yuk ke Efesus. Aquila dan Priscilla ikut. Mereka pindah ke Efesus. Next. Lalu dari Efesus, Aquila dan Priscilla sempat kembali sebentar ke kota Roma. Karena Claudius sudah meninggal, kaisar baru menggantikan dia. Berarti orang Yahudi boleh kembali ke kota Roma. Dan tapi nggak lama akhirnya next. Dari Roma, Aquila dan Priscilla kembali ke Efesus. Di situ mereka menjadi gembala di gereja Efesus sampai akhirnya mereka mati martir. Ribet amat ya. Pindah-pindah. Ngapain nih? Saya kalau pribadi ya orangnya sukanya menetap. Ya. Keluar negeri ke Singapura, ke Amerika, Los Angeles hanya untuk belajar, hanya untuk kuliah. Selesai ya balik lagi, kembali ke Jakarta. Udah selesai. Tapi beda dengan Aquila dan Priscilla. Pontus ke Roma, oke, cari penghidupan lebih baik, cari pelanggan lebih banyak. Ya. Roma diusir pindah ke Korintus. Korintus pindah ke Efesus. Efesus pindah lagi ke Roma. Roma baru balik ke Efesus sampai mati. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa ini maunya Aquila dan Priscilla? Kok hobi amat pindah-pindah selama hidup mereka? Para ahli perjanjian baru, para ahli Alkitab mengatakan bahwa ketika Aquila dan Priscilla pindah kota, di situ mereka mencari kesempatan. Mereka mencari kesempatan. Kesempatan untuk apa? Yang pertama jelas, untuk mencari nafkah. Untuk jual tenda. Bapak Ibu lihat, ya, kota-kota yang disinggahi Aquila dan Priscilla selalu kota besar. Kota Roma, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat ekonomi. Kota Korintus, pelabuhan, banyak pendatang. Pasti banyak yang beli tenda. Kota Efesus, kota pelabuhan. Laris juga tenda, kalau jualan tenda di situ. Tapi tidak berhenti hanya untuk sekedar cari nafkah. Enggak berhenti hanya sekedar bikin tenda, jual tenda, bikin lagi, jual lagi. Enggak sebegitu aja. Kalau begitu aja tujuan mereka, ya mereka pindah ke Korintus, udah menetap di situ sampai mati. Kenapa mereka pindah-pindah? Selain untuk cari nafkah, mereka juga mencari kesempatan untuk menyebarkan Injil. Menyebarkan Injil. Menyebarkan Injil kenapa harus kota besar? Ya karena lebih gampang. Sembari jual tenda, sembari tanya, kamu udah kenal Yesus belum? Siapa Yesus ya? Yesus itu ya Mesias orang Yahudi itu loh. Tuhan, penyelamat, juru selamat. Lebih gampang kesempatan untuk menginjil kalau Aquila dan Priscilla tinggal di kota-kota besar. Makanya mereka pindah-pindah itu. Gak hanya nyari nafkah, tapi juga memberitakan Injil. Tentunya hidup seperti itu sulit sekali ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti Roma di bawah Kaisar Romawi. Efesus, Korintus di bawah Kaisar Romawi. Berarti gampang. Enggak seperti itu. Walaupun mereka semua berada di bawah kekaisaran Romawi, budaya mereka beda-beda. Orangnya beda-beda, sukunya beda-beda. Dewa yang disembah beda. Jadi setiap kali pindah, belajar lagi budaya yang baru, sesuaikan diri, adaptasi dengan orang-orang di sekitar. Ya nggak enak, memang susah. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya suka ya udah Jakarta ya Jakarta aja, kecuali kalau ada peristiwa besar baru pindah. Ya. Rajin, tangguh, kreatif, dan adaptif. Ya. Nah ini sifat yang harus kita teladani dari pasangan Aquila dan Priscilla. Dunia sekarang, ya Bapak Ibu sudah tahu ya tentunya, perubahan begitu cepat. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan change is inevitable.
Saya ulang sekali lagi, change, perubahan is inevitable. Perubahan nggak bisa ditolak, perubahan nggak bisa di stop, perubahan nggak bisa dihalangi, perubahan tidak bisa dihindari. Perubahan pasti terjadi. Ya, change is inevitable. Apalagi kalau yang belajar teori ekonomi, teori manajemen, ada istilah disruption bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia disrupsi. Cara kita kerja, cara kita dagang, cara kita jualan, cara kita belajar, cara kita kuliah, termasuk cara kita ibadah, berubah begitu luar biasa. Disruption. Ya. Dunia menjadi semakin sulit. Hari-hari hidup kita semakin lama semakin sulit. Tahun 2022 tidak ada jaminan tahun 2022 akan lebih baik dari tahun 2021. Tidak ada jaminan tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Ya, situasi politik, ya, situasi ekonomi, ya, virus belum hilang-hilang sampai sekarang. Tadi sebelum saya berangkat ke rumah Tuhan, saya sempat baca sebuah artikel. Artikel ini cukup lama, sudah 6 bulan yang lalu, diluncurkan bulan Januari ya di AP News, Associated Press, kumpulan dari pers atau wartawan-wartawan seluruh dunia. Isinya apa? Isinya kalimat pertamanya unik ya. Get ready for more Greek letters. Bersiap-siap untuk belajar huruf-huruf dalam bahasa Yunani. Menarik ya. Get ready for more Greek letters. Bersiap-siap untuk belajar huruf-huruf bahasa Yunani. Maksudnya apa nih? Bukan belajar bahasa Yunani, huruf-huruf Yunani seperti yang dilakukan Pak Sabto dalam sekolah Alkitab, sekolah teologi. Bukan. Ya. Maksudnya adalah akan semakin banyak virus, varian virus, mutasi virus yang akan bermunculan. Itu bulan Januari Omikron. Sekarang varian apa? BA4, BA5. Nggak tahu kapan. Kalau bahasa Yunani, habis Omikron tuh P. Saya nggak tahu kapan nih ada varian yang disebut P. Situasi politik nggak enak, situasi ekonomi nggak enak, virus juga belum hilang, malah makin banyak. Tadi pagi di Kompas mengatakan, WHO menyatakan global emergency, kedaruratan global. Masalah apa? Bukan COVID lagi, cacar monyet. Lain lagi penyakitnya. COVID udah 2 tahun, udah bosen kali ya. Sekarang cacar monyet, kedaruratan global. Sudah 70 negara ada. Nggak tahu Indonesia sudah ada atau belum. Jadi kita harus teladani pasangan Aquila dan Priscilla dalam hal ketangguhan mereka. Situasi akan semakin sulit. Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan itu. Akhir zaman, jangan harap enak ya Bapak Ibu ya. Jangan mengharap situasi yang enak dalam akhir zaman. Tuhan Yesus sudah nubuatkan 2000 tahun yang lalu. Akhir zaman, bencana alam, gempa bumi, kelaparan, wabah, penyakit, penyiksaan. Paulus nambahkan dalam surat 2 Timotius, orang akan makin jahat. Ya, perang Rusia, Ukraine itu dari 24 Februari, sekarang sudah 24 Juli, sudah 5 bulan, belum ada tanda-tanda selesai. Ya. Indonesia memang tidak ikut perang, Indonesia netral, tapi imbasnya kena juga. Minimal ya harga gandumnya mahal, harga tepung jadi mahal, roti, mie naik semua harganya. Situasi akan semakin sulit ke depannya. Ya. Jadi Bapak Ibu berdoa minta Tuhan memberikan bimbingan, memberikan hikmat bagaimana supaya kita bisa jadi kreatif, adaptif di tengah situasi yang sulit. Ya. Nah itu hal pertama yang bisa kita teladani dari Aquila dan Priscilla. Rajin, tangguh, kreatif, adaptif. Next slide. Yang kedua, mereka adalah pasangan yang murah hati. Mereka suka memberi tumpangan. Walaupun kondisi mereka lagi susah juga, ya sama-sama susah. Rumah ada di Roma, sekarang harus ditinggalkan. Ya. Walaupun kondisi mereka nggak lagi banyak duit, ya. Kondisi mereka juga sama-sama susah. Tapi mereka dikatakan Paulus numpang nebeng, numpang tinggal di rumah mereka berapa lama? Ayat 11, 1,5 tahun, 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. Ya ini luar biasa ya, 18 bulan.
Berapa banyak dari kita orang numpang di rumah kita, kita bisa kasih kesempatan 18 bulan tanpa bersungut-sungut. Memang kitab Ibrani pasal 13 mengatakan orang Kristen harus beri tumpangan kepada saudara seiman. Orang Kristen harus memberi tumpangan pada orang yang membutuhkan. Betul. Itu ayatnya, betul. Tapi berapa banyak dari kita, dari saya dan saudara yang bisa rela rumahnya ditumpangi sekian lama? Kalau disurvei, ya, biasanya kita itu hanya kuatnya 3 hari. Bukan 3 tahun ya, 3 hari, bukan 3 minggu, 3 hari. Hari pertama, oh Pak silakan Pak, di rumah saya Pak. Bu silakan Bu, numpang Bu, ini kamar tamunya Bu, silakan. Hari kedua masih senyum, hari ketiga mulai mikir, ini orang tinggal di rumah gratis, listriknya, biaya airnya kalau dia mandi, minum, berapa ya? Terus dia ntar mau kemana-mana, saya harus antar sini sana, biaya bensin berapa ya? Makan juga harus saya tanggung, berapa ya? Hari keempat mukanya udah masem. 3 hari biasanya. Ya. Di survei itu, dari kalangan jemaat Tuhan, paling kuat 3 hari. Enggak semua orang punya karunia seperti Aquila dan Priscilla. 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. Dan tidak berhenti hanya di situ. Waktu Paulus selesai di Korintus 1,5 tahun, dia mengajak Aquila dan Priscilla pindah lagi. Kemana? Efesus. Ini apa berarti? Ini berarti Paulus dan Aquila dan Priscilla mereka cocok sekali. Klop. Aquila dan Priscilla pasangan yang klop. Pasangan yang serasi. Dua-duanya sama-sama suka memberi. Dua-duanya sama-sama murah hati. Dalam jemaat Tuhan, biasanya saya temui suaminya baik, murah hati, suka membantu orang yang miskin, membutuhkan. Istrinya yang suka perhitungan. Jangan banyak-banyak nolongnya, kita juga butuh. Atau sebaliknya, istrinya baik, murah hati, ya, suka menolong, suaminya yang pelit. Jarang saya temui pasangan seperti Aquila dan Priscilla yang dua-duanya sama-sama murah hati. Biasanya salah satu ini berbeda sifatnya. Nah ini dua-duanya sama-sama murah hati. Makanya Paulus betah sama mereka. Makanya diajak lagi ke Korintus. Kalau salah satu dari mereka, entah itu Aquila atau Priscillanya pelit atau perhitungan, tentunya Paulus nggak akan lama-lama tinggal di rumah mereka. Mendingan saya berangkat sendiri aja dah. Mendingan saya sewa rumah lain. Mendingan saya berangkat sendiri ke Efesus. Tapi karena hubungan mereka yang baik, dua-duanya sama-sama memiliki karakter murah hati, Paulus cocok dan Paulus ajak mereka ke Efesus untuk menginjil. Dan gak berhenti sampai situ ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya mereka ngasih tumpangan, ya. Aquila dan Priscilla membuka rumahnya selama 1,5 tahun itu untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat pertemuan orang-orang Kristen di Korintus. Gereja abad pertama, gereja mula-mula nggak beribadah di ruangan seperti ini ya, Bapak Ibu, bukan di ruko, bukan di mall, ya, bukan di Sentul belum ada waktu itu. Ya. Lalu ibadahnya di mana? Ya di rumah-rumah jemaat. Biasanya berapa orang? Ya paling 10, 12 orang, mirip Komsel. Ya. Di sini masih ada kul ya Bapak Ibu ya. Seminggu sekali, ya, seminggu sekali. Orang-orang Kristen pada abad pertama itu ngumpul beribadah setiap malam, bukan seminggu sekali, ya, setiap malam, ya, tiap hari, pagi kerja, siang kerja, sore, malam mereka berkumpul, dengar firman, menyanyi, ya, dengar firman, setelah ibadah ada makan. Ya. Bapak Ibu bayangkan selama 1,5 tahun. Buka rumah untuk tempat ibadah itu bukan perkara yang mudah. Tiap malam bersihin, rapiin, orang ibadah selesai bersihin lagi. Ya, besok malam begitu lagi. Terus
1,5 tahun. Dan bukan hanya membuka, hanya harus bersih-bersih persiapan, mereka juga harus sediain makan. Ya. Komsel ada makan nggak Bapak Ibu? Cool. Itu jemaat pertama itu sudah praktekkan dari 2000 tahun yang lalu. Ya. Tiap malam selama 1,5 tahun. Dan nggak pindah-pindah ya. Kalau sekarang kan Komsel misalnya ada 5 orang, 10 orang gantian. Minggu ini di rumah si A. Minggu depannya nggak di rumah si A lagi. Kalau di rumah si A lagi ya lama-lama mundur juga dia dari Komsel. Sediain makanan terus. Pindah ke si B, C terus. Baru kalau udah selesai semua balik lagi ke rumah si A. Aquila dan Priscilla setiap malam selama 1,5 tahun. Dan itu tidak bisa kita praktekkan kalau kita nggak punya karunia murah hati. Memang nggak semua orang punya karunia memberi tumpangan, karunia hospitality. Tapi bukan berarti kita jadi angkuh, kita nggak mau nolong. Oh saya nggak ada karunia murah hati. Orang lain sulit ya urusan dia, saya aja susah kok. Gimana mau nolong orang? Nggak boleh sikap seperti itu. Ya. Keadaan kita memang sulit ya. Harga barang naik terus, gaji kita ya tetap ada yang dipotong ya, karena WFH, tapi tetap kita harus murah hati. Ya. Sifat yang kedua, sifat yang ketiga, yang terakhir adalah mereka setia melayani Tuhan, setia sampai mati. Next slide. Ya. Setia melayani Tuhan, setia sampai mati. Next, sekali lagi. Ya, prinsip hidup Aquila dan Priscilla kita bisa lihat dalam Matius 25 ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bapak Ibu catat aja, nanti dalam waktu luang Bapak Ibu di rumah silakan baca. Nah, cerita itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus suatu hari dia menceritakan perumpamaan tentang talenta. Jadi ada orang kaya, dia mau pergi jauh untuk waktu yang lama, dia panggil 3 budaknya, "Oi, sini. Nih, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalian usahakan ya, kalian kerja, saya pergi dulu, ntar saya balik, saya minta modalnya sama profitnya. Jangan modalnya aja. Kalau modalnya aja sama aja bohong, nggak dikerjain berarti. Ya. Modal dan profit. Modal dan untungnya, labanya saya minta. Sekarang saya pergi dulu nih. Nah, perumpamaan tentang talenta itu mengajarkan satu prinsip penting bagi kita. Prinsipnya apa? God is the owner of everything. Allah adalah pemilik dari segala sesuatu. Pemilik dari segala sesuatu adalah Allah. And Christians are his managers. Dan orang-orang Kristen, saya, saudara, bapak, ibu, semua, baik yang onsite maupun yang online, kita adalah manajernya Allah. Kita adalah pengelola harta milik Allah. Kalau ini perusahaan tentu tahu beda manajer dengan owner. Manajer punya hak atas harta yang dikelolanya. Punya, tapi hanya sampai batas-batas tertentu. Dalam hal-hal tertentu dia harus hubungi owner, pemilik. Ini kayaknya ada investasi bagus. Dia nggak boleh langsung masukin dana yang dikelola itu ke investasi itu. Bukan dana dia hanya pengelola. Dia harus telepon dulu ownernya. Bos, ini ada investasi bagus nih, kira-kira mau masuk nggak nih? Manager punya hak tapi dalam batas tertentu. Beda dengan owner. Owner mau lihat investasi jelek kayaknya, tapi ya saya mau aja dah, iseng-iseng buang duit dulu dah. Bakar duit istilahnya sekarang. Saya mau deh. Dia nggak perlu telepon manajer, oh ini harus begini, enggak. Itu harta dia langsung taruh. Dia mau buang hartanya silakan, dia mau bagi-bagikan ke orang miskin silakan. Manajer hanya punya hak dalam batas-batas tertentu. Owner punya hak 100%. Nah, sama seperti itu kita dengan Allah. Allah owner, Allah pemilik, haknya 100%, kita manajer. Pak, talenta itu apa sih Pak? Dari tadi kan ngomong talenta tuh, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Judulnya udah jelas, perumpamaan tentang talenta. Talenta itu apa sih Pak? Memang kalau dalam bahasa Inggris, talenta dikaitkan dengan skill.
skill main musik, skill main drum, main keyboard, main bass, main gitar, skill berkhotbah, skill mengajar, skill memasak. Ya. Memang kalau dalam bahasa Inggris seperti itu, Bapak Ibu lihat di kamus seperti itu. Tapi tolong Bapak Ibu jangan membatasi talenta itu hanya skill. Ya. Talenta itu apa? Talenta adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada saya. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada Bapak Ibu. Segala sesuatu yang Allah berikan pada saudara-saudari. Apa itu? Ya, bagi saya skill berkhotbah, skill mengajar, skill bermain musik. Mungkin yang berbeda, kalau Bapak Ibu ada yang skill memasak. Bukan hanya skill, uang kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita, kepandaian kita. Itu semua talenta. Jadi jangan hanya skill ya. Kalau skill, oh ya udah, saya melayani Tuhan. Ini katanya pendeta suruh melayani Tuhan dengan talenta. Saya punya skill main musik. Oke dah saya main musik. Ya udah saya main musik. Udah kan melayani Tuhan. Uang saya bebas. Saya mau pakai buat apa? Nah, tidak seperti itu. Talenta segala sesuatu yang Allah berikan pada kita untuk dikelola. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Saya menyimpang sedikit ya. 1 Tawarik pasal 29 ya, itu ceritanya bagus sekali. Bapak Ibu juga bisa catat. Nanti pulang baca 1 pasal itu. Jadi ada cerita tentang Raja Daud. Bapak Ibu sudah pasti tahu Raja Daud ya. Hubungannya intim sekali dengan Allah. Suatu hari dia mau bangun bait Allah, tapi Allah lewat Nabi Nathan katakan bukan kamu yang bangun, tapi anakmu. Siapa anaknya Daud yang bangun bait Allah? Salomo. Ya. Kalau kita digituin ya udah biarin aja anak saya aja. Saya santai-santai. Tapi Daud enggak. Dia tidak berpikir seperti itu. Suatu hari dia panggil seluruh rakyat Israel, pegawai-pegawainya, pembesar-pembesarnya, pejabat istana raja. Ayo hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan rumah Allah. Ini aja udah luar biasa. Bukan dia yang bangun, anaknya ya udah. Ntar aja anak gue aja yang bangun. Anak gue aja, toh dia kan nanti jadi raja juga gantiin saya. Biar aja dia yang ngumpulin dana. Enggak. Daud inisiatif, kumpulin orang Israel, kasih persembahan sama Tuhan. Persembahan terkumpul begitu banyak. Emas, permata, perak, batu-batu mulia, bahan bangunan. Lalu Daud doa sama Tuhan. Nah ini doa yang saya kutip ini di PowerPoint. Ya. Daud nggak berdoa, Tuhan lihat nih emas, permata, batu-batu mulia, bahan bangunan. Lihat hati saya Tuhan, baik kan? Lihat hati rakyat saya. Berkati kami ya Tuhan. Daud nggak doa seperti itu. Itu doa orang sombong. Ya. Doa Daud seperti ini ya. Saya bacakan kalau dalam bahasa Inggris saya kutip dari New Living Translation 1 Tawarik 29 ayat 14. Everything we have has come from you. Segala sesuatu yang kami miliki itu datangnya dari Engkau. Segala sesuatu nih emas sekian banyak ini ya. Sebenarnya Engkau dulu yang kasih ya. Everything we have has come from you. Segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Engkau. And we give you what you first gave us. Dan yang kami berikan, persembahan kami yang banyak seperti ini, itu sebenarnya Engkau dulu. Allah dulu yang kasih ke saya, kasih ke rakyat saya. Berkat sedemikian banyak sehingga bisa ngasih persembahan. Nah, prinsip ini yang mestinya kita pegang kalau kita hendak ngasih persembahan. Perpuluhan, buah sulung, persembahan sukarela. Kita harus pegang prinsip ini. Kita miliki itu Allah dulu yang ngasih kita. Kita dikasih berkat-berkat berkelimpahan, makanya kita bisa ngasih persembahan. Makanya kita bisa ngasih perpuluhan. Makanya kita bisa kasih buah sulung. Begitu juga dengan pelayanan. Ya. Pelayanan tujuannya bukan untuk kita diberkati. Enggak, kita justru sudah diberkati. Kita diberkati dengan skill, kita diberkati dengan waktu, kita diberkati dengan tubuh yang sehat. Makanya kita bisa datang ke gereja, melayani, main musik, berkhotbah, mengajar. Ya. Itu prinsip yang perlu
kita tanamkan dalam pikiran kita. Memberi persembahan bukan untuk diberkati, tapi justru karena sudah diberkati. Melayani Tuhan bukan supaya diberkati, tapi justru karena kita sudah diberkati Allah, kita bersyukur lewat pelayanan kita, lewat persembahan kita. Jangan dibalik, ya. Memang ada pengkhotbah, pendeta mengajarkan kasih sebanyak-banyaknya. Biar berkatnya makin numpuk. Yesus ajarkan apa dalam doa Bapa kami? Berikan kami, kalau dalam bahasa Inggris, our daily bread, roti harian kami. Bahasa Indonesia, makanan kami yang secukupnya. Secukupnya menurut siapa? Kalau menurut saya nggak akan pernah puas. Kalau menurut Bapak Ibu, nggak akan pernah puas. Ya, kita maunya, kita udah dikasih ini, kita maunya yang lebih. Dikasih mobil, maunya lebih, mobil yang mewah. Dikasih rumah, maunya rumah yang mewah. Kalau ngikuti kemauan saya, ngikuti kemauan saudara, kita nggak akan pernah puas, nggak akan pernah cukup. Secukupnya di mata Allah. Secukupnya di mata Tuhan. Allah sudah punya takaran. Dia sudah tahu, nih kalau si A dikasih berkat-berkat berkelebihan, nanti dia akan gunakan hal-hal itu untuk menjauh dari gereja, untuk menjauh dari Allah. Mendingan enggak, cukup segini. Berikan pada kami makanan kami yang secukupnya. Kalau saya maunya sih makanan untuk 7 turunan, biar saya nggak usah kerja lagi. Ya. Kalau ngikut maunya kita, maunya saya, maunya saudara, kita nggak akan pernah cukup. Cukup menurut Allah. Ya. Satu kisah dalam kitab Kejadian 14. Bapak Ibu ingat-ingat ya kitab Kejadian. Abraham menang perang ya. Lawan raja-raja asing dia menang. Dia ketemu dengan Melkisedek. Melkisedek dikatakan bawa roti dan anggur. Nah, saya mau tanya pada Bapak Ibu, mana yang duluan? Abraham kasih perpuluhan dulu. Yang pertama ya, Abraham kasih perpuluhan dulu baru diberkati. Atau yang kedua, Melkisedek berkati dulu baru dikasih perpuluhan. Pertama apa yang kedua? Suka baca Alkitab nggak nih, jemaat Pejaten? Pertama, kedua. Perpuluhan dulu baru diberkati, atau berkati dulu baru dikasih? Yang kedua. Ya. Nah itu yang kita harus tanamkan dalam pikiran kita. Ngasih persembahan bukan untuk diberkati, justru karena kita sudah diberkati. Kita diberkati dengan berkelimpahan, makanya kita bisa ngasih persembahan. Melayani gitu juga. Tuhan, saya sudah melayani. Capek-capek di jalan naik motor panas. Main keyboard, main gitar, main drum. Jadi singer, WL, pengkhotbah. Berkati saya ya Tuhan. Loh, justru karena kita sudah diberkati, makanya kita bisa melayani. Ya. Jadi pelayanan kita, persembahan kita, perpuluhan kita, buah sulung kita untuk bukti rasa syukur kita pada Allah. Ya. Nah, 2 prinsip ini yang disadari oleh Aquila dan Priscilla. Ya. Makanya mereka bukan hanya membagikan uangnya, memberi tumpangan, membagikan uangnya untuk mereka yang membutuhkan, untuk mereka yang miskin, buka rumahnya sebagai tempat ibadah. Bukan hanya sampai level itu, ya. Tapi Aquila dan Priscilla levelnya sampai mengorbankan nyawa mereka, ya, mati martir. Mereka ditangkap oleh tentara Roma. Kalau menyangkal Yesus, selamat. Kami bebaskan langsung. Kalau nggak mau menyangkal ya mati. Itu aja. Ya. Aquila dan Priscilla pilih mati martir. Ya. Mereka tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Nah itu 3 karakter atau 3 sifat dari Aquila dan Priscilla yang bisa kita teladani untuk hidup kita. Ya. Saya akan akhiri khotbah dengan ringkasan singkat ya. Jadi pagi ini kita sudah belajar tentang Aquila dan Priscilla. Ya. Pasangan yang jarang dikhotbahkan namun kontribusinya, jasanya sangat besar bagi gereja mula-mula. Mereka adalah pasangan yang tangguh, sesulit apapun pindah kota tetap bekerja, tetap menginjil. Mereka murah hati, walaupun kondisinya juga sulit, sama-sama susah tapi tetap menolong.
dan mereka setia sampai mati. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak para pemusik, worship leader, kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini hanya sementara. ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini Hidup ini harus jadi berkat. harus jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan pada kami pagi menjelang siang ini. Kami telah belajar dari teladan hidup pasangan suami istri Aquila dan Priscilla. Kami belajar untuk tidak mudah menyerah. Kami belajar untuk murah hati kepada sesama kami. Namun terlebih dari itu semua, kami belajar untuk setia melayani-Mu. Setia sampai akhir hidup kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup seperti Aquila dan Priscilla. Kuatkan kami untuk dapat bertahan di tengah keadaan yang semakin sulit. Dan mampukan kami juga untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang semakin jahat ini. Doa ini kami naikkan dalam nama Putra Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saya silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk dalam pengumuman. Sebelumnya terima kasih Bapak Pendeta Robert untuk firman Tuhannya, sangat memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, mengenai HMC, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam HMC. Kami persilahkan multimedia untuk menyiapkan videonya untuk ditayangkan. Silakan. Keluar dari tempat ini kita dimerdekakan dan kita tahu sesungguhnya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Orang yang tahu siapa dirinya, orang yang tahu siapa identitasnya, nggak gampang bergoyah. Mengampuni adalah sebuah keputusan yang saudara buat hari ini supaya begini, saudara pulang dari tempat ini, saudara berkemenangan dalam kehidupan. Kita jangan menyimpan barang yang kotor, karena barang yang kotor itu tidak baik. Lebih baik saya menyimpan barang yang sehat. Karena apa? Barang yang sehat membuat saya jadi baik. Bagaimana saya bilang begitu? Bapak aja yang tadi di sini begitu bisa bertobat, bisa baik. Masa saya juga nggak bisa baik? Healing Movement Camp adalah acara untuk pemulihan. Maka saya berharap dan berdoa seluruh jemaat yang belum pernah mengikutinya untuk segera mengikuti pada tanggal 17 Agustus 2022. Maka segera mendaftarkan karena nama-nama yang sudah masuk itu adalah nama-nama yang harus kita doakan supaya acara ini benar-benar menjadi lawatan Tuhan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Daftarnya mulai sekarang karena ini acara untuk saudara semua. Tuhan memberkati. Healing Movement Camp akan diadakan tanggal 17 Agustus. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk alami pemulihan, pelepasan, dan pengalaman rohani yang baru. Silakan bergabung dalam program HMC ini. Jika berminat dapat mengunjungi booth HMC yang ada di lobi gereja. Oke, sebelumnya kita akan menabur. Kita siapkan persembahan kita, ada amplop di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk persembahan ini Tuhan. Tuhan terima kasih untuk berkat kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Biarkan kami yang memberikan persembahan ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera meliputi kami. Persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Kau berkati kami berlipat-lipat ganda dan berikan kami terus damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan bisa ditaruh di depan. Kami mengundang Bapak Saudara untuk... Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan baru. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akhiri pada hari ini
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah. Kekuatan berkat-Mu boleh kami rasakan begitu luar biasa. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pada pagi hari ini untuk Bapak Pendeta Robert Tuhan. Kiranya Kau berkati beliau Tuhan, berkati berlimpah-limpah untuk pelayanannya. Kau juga berkati Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Untuk pengajarannya Tuhan, biarkan Kau berkati Pak Robert Tuhan, berikan hikmat sehingga pelayanannya akan lebih lagi Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh belajar pada hari ini mengenai kebenaran firman-Mu untuk Aquila dan Priscilla ini Tuhan yang rajin dan tangguh dalam pelayanannya. Dan mereka pribadi yang kreatif dan adaptif dalam berpindah-pindah mereka hidup dan di tengah kehidupan yang sulit tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang telah hadir pada hari ini. Kau berkati kami Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Juga yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang terbeban berat Tuhan Kau angkat bebannya, yang berkekurangan Tuhan Kau cukupkan setiap kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat-jemaat kami, teman-teman kami Tuhan yang telah Kau sembuhkan, terutama dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga yang dalam masa pemulihannya Tuhan, Pak Ronald Edi Situmorang, Ibu Tio Marpaung, Ibu Tio Hernita, Bapak Bilson Tuhan, dan anak Julio Ervansyah yang sedang kemoterapi, Kau berikan kesembuhan Tuhan untuk mereka Tuhan. Sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk anaknya Pak Daniel Sembiring Tuhan, Tasya dan Ezil yang saat ini sedang demam, kiranya diberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang bergumul untuk teman hidup, teman-teman kami yang rindu akan buah hati, mencari pekerjaan dan usahanya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai. Tiba saatnya kami akan menerima berkat yang terbaik yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Allah, angkat tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, penyertaan, anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.